Pernah kebayang nggak lihat duel dua ular bludak berbisa gitu? Wah, yang saling melilit itu ya, kayak nari tapi kelihatan sangar. Nah, itu dia. Badannya tegak lurus, saling dorong. Dulu tuh banyak yang ngira itu ritual kawin loh. Iya, sering salah paham memang, padahal itu sama sekali bukan soal romansa di awal kan? Betul. Realitasnya itu, pertarungan simbolis. Buat nentuin siapa jagoannya, siapa yang di puncak. Dan uniknya, nggak pakai gigitan mematikan ya biasanya, lebih ke adu kekuatan fisik aja. Iya, kayak panco versi ular gitu. Terus yang kalah, mundur dia. Kelihatan lesu banget kayak, apa ya, hilang pede gitu. Sumber kita memang bilang gitu, mereka bisa kelihatan terdemoralisasi istilahnya, bisa berhari-hari loh. Sementara pemenangnya, wah jadi pusat perhatian betina. Kayaknya si betina ini emang nyari pasangan yang paling kuat. Benar, si betina ini salah punya cara buat ngetes calon pasangannya. Pemenang duel tadi dapat status dan yang penting yaitu akses buat kawin. Fenomena yang, wah menarik banget ya buat diamati. Sangat menarik dan ini jadi pintu masuk yang pas buat pembahasan kita hari ini. Oke, siap. Mari kita gali lebih dalam ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas konsep dominasi dan submisi di dunia hewan. Panduan kita, seperti biasa, dari sumber materi Anda, bab 11, Shadows of Forgotten Ancestors. Sip. Kita akan lihat gimana sih hierarki ini jalan di dunia hewan, terus gimana sumber ini, dengan hati-hati banget ya, ini perlu digarisbawahi nih hati-hatinya, mencoba lihat kemungkinan paralelnya di struktur sosial manusia. Betul, dengan sangat hati-hati. Tujuan kita bareng Anda, para pendengar, ia buat memahami pola-pola ini, melihatnya sebagai bagian dari upaya kita membuka, apa istilahnya kemarin, berkas anak yatim kita itu ya? Iya, berkas anak yatim. Metafora buat warisan evolusi yang kita bawa yang sering nggak kita sadari penuh. Memahami dominasi submisi di alam ini, ngasih kita perspektif soal akar perilaku kita. Oke, kembali ke ular bludak tadi. Pertarungan tanpa gigitan itu kan adaptasi yang keren banget ya. Luar biasa. Menghindari cedera fatal sesama spesies. Ada aturan mainnya gitu. Nah, soal dampak psikologis ke yang kalah tadi, sumber menggambarkannya cukup detail ya. Bukan cuma mundur, tapi beneran kehilangan rasa percaya diri. Iya, dan itu ngaruh ke perilakunya setelah itu. Terus, gimana cara betina ngetes jantan ini? Apa diajak duel lagi? Nggak juga. Sumber jelasin, kadang betina itu niru gerakan awal pertarungan pas didekati jantan. Nah, kalau si jantan ini responsnya kurang meyakinkan, mungkin karena masih trauma kalah atau gimana. Ya. Jadi bukan cuma soal menang duel, tapi harus bisa perform juga di depan betina. Persis. Mekanisme seleksi yang efisien banget, memastikan gen jantan terkuat, secara fisik dan mungkin mental juga, yang paling mungkin diwariskan. Dan ini kan nggak cuma di ular ya pastinya. Sumber kita ngasih data lain yang, wah lumayan bikin melongo. Tikus misalnya. Oh iya, yang soal inseminasi itu kan? Itu dia. Sepertiga jantan teratas, itu katanya bertanggung jawab atas 92% dari semua inseminasi. Gila ya angkanya, benar-benar timpang. Timpan banget. Terus ada lagi contoh anjing laut gajah. Nah, itu lebih dramatis lagi kayaknya. Iya, cuma sekitar 6% jantan alfa, yang paling gede dan kuat itu menghamili 88% betina di koloninya. Bayangkan, 6% menguasai hampir 90% reproduksi. Ini nunjukin betapa besarnya keuntungan jadi penguasa di hierarki itu. Bukan cuma sedikit lebih sukses ya, ini mah dominasi total oleh segelintir elit. Benar-benar dominasi reproduksi. Tekanan evolusinya pasti gila-gilaan ya, buat mendorong sifat-sifat yang bisa bikin sampai ke puncak dan bertahan di sana. Nggak cuma kuat fisik berarti. Nggak cuma itu, ukuran dan kekuatan fisik memang sering penting, apalagi di awal. Tapi sumber juga jelasin, jantan dominan itu aktif loh ngejagain posisinya. Maksudnya? Ya dia mencegah jantan lain yang di bawahnya buat deketin betina. Bisa pakai ancaman, dikejar, atau bahkan diganggu pas lagi mau kawin. Oh, dijagain beneran ya? Dan peran betina juga seperti tadi, nggak pasif. Kadang malah mereka yang mancing kompetisi antar jantan. Kayak mau mastiin lagi, gitu. Jadi kompleks ya. Ada fisik, ada perilaku aktif, ada peran betina. Sumber juga nyebut soal kemungkinan ada bagian otak khusus nggak sih? Iya, ada spekulasi ke arah sana. Kemungkinan ada sirkuit otak tertentu yang ngatur perilaku dominan dan submisif ini, menunjukkan betapa dalamnya ini tertanam secara biologis gitu. Menarik banget. Oke, sekarang kita lihat struktur hierarkinya sendiri. Gimana sih terbentuk dan dipertahankan? Apa kaku banget kayak kasta?
Sekali di atas, ya di atas terus. Kayaknya nggak sekaku itu. Menurut sumber, teks menggambarkannya lebih mirip dinamika di mungkin beberapa lingkungan korporat atau politik ya. Maksudnya, bisa ada yang nantang gitu. Betul. Posisi puncak itu bisa ditantang. Bawahan atau pesaing bisa coba ngerebut. Kalau berhasil, ya statusnya berubah. Contohnya, Misalnya jantan muda yang lebih kuat ngalahin pejantan tua. Atau kalau yang dominan lagi sakit, cedera, atau tua banget sampai nggak bisa mempertahankan posisinya lagi. oke, jadi ada dinamikanya ya, bisa geser statusnya. Walaupun mungkin nggak gampang. Ya, ada potensi mobilitas, tapi tentu ada periode stabilitas juga. Terus, apa gunanya sih sistem hierarki ini? Kenapa kayaknya banyak banget spesies yang pakai sistem ini? Pasti ada keuntungan adaptifnya dong. Pasti ada. Sumber kita nyebutin setidaknya 2 fungsi utama. Yang pertama, yaitu buat ngurangin frekuensi dan bahayanya konflik di dalam kelompok. Gimana caranya? Kalau peringkat udah relatif jelas, kan nggak perlu sering-sering berantem hebat buat rebutan sumber daya atau pasangan. Yang di bawah cenderung tahu diri, hindarin konfrontasi langsung sama yang di atas. Ah, iya ya. Jadi lebih damai di dalam ya. Hemat energi juga, nggak luka-luka terus. Betul, sumber nyebutnya ini semacam stabilitas politik internal. Masuk akal? Terus, fungsi kedua apa? Fungsi kedua itu buat optimalin kelompok pas ngadepin tantangan dari luar. Misalnya konflik sama kelompok lain atau ngadepin predator. Maksudnya jadi lebih kompak gitu. Iya, kelompok yang ada struktur kepemimpinan jelas, koordinasinya bagus, yang sering difasilitasi hierarki, itu biasanya lebih efektif buat pertahanin wilayah, lindungin anggota, atau ngusir saingan. Kayak tentara gitu ya. Sumber nyebutnya kesiapan militer atau keunggulan organisasi. Kelompok yang terkoordinasi punya peluang lebih besar buat bertahan dan berkembang biak. Oke. Jadi, stabilitas internal dan kesiapan eksternal. Dua pilar kenapa hierarki ini awet banget di alam. Nah, sekarang nih, bagian yang agak sensitif ya. Soal paralelnya ke manusia. Sumber kita, katanya tadi, hati-hati banget bahas ini. Iya, sangat hati-hati dan penuh catatan. Teks menyebutkan bahwa beberapa kecenderungan manusia yang kurang baik ya, kayak rasisme, seksisme, ksenofobia. Takut sama orang asing atau kelompok lain itu ya. Betul. Itu mungkin, sekali lagi mungkin ya, akarnya ada di mekanisme kami vs mereka yang sama dari masa lalu evolusi kita. Naluri buat jaga kelompok sendiri dan waspada sama yang lain. Tapi ini penting, sumber juga ngasih harapan. Ada observasi bahwa sekarang ini kayaknya ada kesadaran global yang tumbuh, setidaknya sebagai cita-cita, untuk secara sadar ninggalin warisan perilaku ini. jadi ada pengakuan kalau ini mungkin bagian dari berkas anak yatim yang perlu diatasi gitu ya. Tepat sekali. Ada pengakuan akar biologisnya, tapi juga penekanan pada kapasitas kita buat melampauinya secara sadar. Oke, tapi kalau dinamika dominasi-submisi itu sendiri, gimana? Dalam interaksi sosial kita sehari-hari, apa sumber masih melihat itu relevan? Masih, menurut teks, memang institusi formal yang super hierarkis kayak monarki absolut gitu kan udah banyak berkurang ya. Ya, Tapi tapi pola dasar alfa omega, ada pemimpin, ada pengikut, itu kayaknya masih umum banget di mana-mana. Di tempat kerja, pertemanan, politik. iya juga ya. Sumber bahkan ngutip slogannya Mussolini, ketertiban, hierarki, disiplin. Wah, Tapi ini penting, hanya sebagai ilustrasi dari teks ya, buat nunjukin gimana ada ideologi manusia yang secara terang-terangan mengagungkan hierarki. Bukan berarti sumbernya mendukung loh ya. jelas. Cuma sebagai contoh fokus pada tatanan itu. Tadi Anda nyebut juga istilah lain dari catatan kaki? Hierarki submission. Kok submission? Agak aneh dengarnya. Iya, ini perspektif yang agak beda disinggung di catatan kaki. Kenapa hierarki submisi? Karena kalau dihitung jumlahnya di kelompok manapun, yang posisinya ngikut atau submisif itu kan jauh lebih banyak daripada yang mimpin atau dominan. Oh iya, benar juga. Tapi budaya kita, terutama di barat ya, seringnya fokus banget sama kepemimpinan. Buku soal jadi pemimpin, seminar, teori, banyak banget. Sementara soal jadi pengikut. Nah, itu dia. Konsep kepengikutan, followership, gimana jadi anggota kelompok yang baik, gimana dinamika mayoritas yang nggak mimpin ini, jarang banget dibahas serius. Istilah hierarki submisi ini kayak ngajak kita mikir ulang, jangan-jangan fokus ke si alfa bikin kita abai sama dinamika mayoritas ini. Wah, itu sudut pandang yang menarik banget. Mindahin fokus dari puncak ke dasarnya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih wawasan kunci dari bab 11 ini,
Apa yang paling penting menurut Anda? Yang paling utama menurut saya ya, penggambaran dari sumber ini bahwa dominasi dan submisi itu fenomena biologis yang fundamental ya, menyebar luas, akarnya dalam di evolusi. Bukan sesuatu yang asal muncul gitu aja? Bukan, ini struktur yang berevolusi karena ngasih solusi fungsional buat masalah nyata hewan berkelompok. Gimana ngurangin konflik internal, gimana koordinasi pertahanan atau serangan, dan gimana dari sudut pandang gen mastiin sukses reproduksi buat yang paling fit. Contoh-contoh tadi ya, ular, tikus, anjing laut, gajah, itu ilustrasi nyatanya. Betul loh, itu ilustrasi konkret prinsip-prinsip ini bekerja. Lantas, semua ini relevansinya buat Anda, pendengar kami apa? Ngapain kita mikirin ular beludak atau anjing laut gajah? Apa gunanya buat kita manusia? Sumber ini nggak bilang ini nasib kita loh ya, tapi lebih kayak cermin buat refleksi. Cermin gimana? Ya, dengan paham kalau pola hierarki, kompetisi, dominasi, submission ini akarnya dalam banget dan fungsinya mendasar di alam, seperti yang teks ini gambarkan, kita bisa dapat perspektif baru buat lihat dinamika serupa di masyarakat kita sendiri. Jadi, kita bisa nanya, seberapa jauh sih perilaku kita sekarang masih dipengaruhi gema evolusi ini? Sadar nggak kita? Persis. Tentu, seperti kata sumber juga, manusia kan punya kapasitas luar biasa buat belajar, berbudaya, bikin pilihan sadar yang bisa melampaui naluri dasar. Tapi Pak Pi. memahami dari mana sebagian naluri itu mungkin datang, ngebuka berkas anak yatim kita itu, bisa jadi langkah awal buat navigasi kompleksitas perilaku manusia dengan lebih bijak. Ini soal paham konteks biologis kita yang lebih luas saja. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya ya, dari pembahasan mendalam kita hari ini. Jadi, dari bab 11, Shadows of Forgotten Ancestors, kita udah lihat kalau hierarki, dominasi, dan submission itu sistem yang rumit tapi umum banget di alam. Iya, dan sering banget terkait sama perebutan hak kawin, kayak ular beludak tadi. Dan hasilnya, keuntungan reproduksi yang luar biasa buat yang di puncak. Data tikus sama anjing laut gajah tadi nunjukin itu banget. Fungsinya juga jelas ya menurut sumber, jaga stabilitas internal kelompok dan ningkatin kesiapan buat hadapi tantangan eksternal. Dan kita juga nyinggung gimana teks ini, dengan hati-hati, ngeliat kemungkinan gema pola ini di manusia. Walaupun institusi formal kayak monarki mungkin pudar, Dinamika dasar pemimpin pengikut, alfa omega, itu kayaknya masih bertahan ya di banyak aspek hidup kita. teks juga ngingetin soal tantangan kita buat sadar ngatasi potensi bias bawaan kayak rasisme, seksisme yang mungkin sisa mentalitas kelompok masa lalu itu ya. Betul, sambil mengakui juga ada upaya global ke arah yang lebih baik. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Sumber kita kan nunjukin betapa dalamnya akar evolusi dan pentingnya fungsi hierarki ini buat hewan ya. Jaga ketertiban, siap hadapi dunia luar. Fondasi biologisnya kuat banget kayaknya. Mengingat itu, buat kita manusia yang punya kapasitas unik buat refleksi dan perubahan sadar, apa sih yang sebetulnya dibutuhin biar kita bisa benar-benar bergerak melampaui atau setidaknya membentuk ulang dinamika hierarkis ini dengan lebih bijaksana di masyarakat kita? Pertanyaan bagus tuh. Apa cukup dengan sadar akarnya aja? Atau perlu strategi dan komitmen bareng-bareng yang lebih mendasar buat bangun struktur sosial yang ya mungkin lebih adil dan setara, tapi tetap ngakuin juga warisan biologis kita? Itu pertanyaan fundamental yang nantang kita ya, buat terus mikirin posisi unik kita ini. Makhluk hasil evolusi, tapi juga bisa ngebentuk masa depan sendiri. Membawa kita kembali ke hubungan kita yang unik sekaligus terhubung dengan semua kehidupan di bumi ini ya. Tepat sekali.